Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengikuti kajian online ringkas, melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Infitar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna ma taf'alun." Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Yaitu para malaikat-malaikat tersebut mengetahui apa saja yang kita lakukan. Entah kita itu berada dalam kesendirian atau keramaian, entah kita itu berada di tempat yang bisa dilihat karena adanya cahaya atau di siang hari, atau mungkin di kegelapan di tengah malam, atau di dalam gua yang gelap misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Karena itu, kalau hati kita tergerak untuk adanya keinginan berbuat maksiat, ditambah lagi kalau ternyata kita sedang dalam kesendirian, di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada satupun manusia yang melihat kita, maka di saat itulah iman kita diuji. Dan di saat itulah hendaknya kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keberadaan kita. Dan ada malaikat utusan Allah yang membersamai kita di samping kita. Malaikat mulia yang mencatat seluruh perbuatan kita, seluruh lirikan mata yang kita lakukan dari hal-hal yang haram, meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Maka ingat bahwasanya malaikat mengetahuinya dan tidak sekalipun lalai dari mencatat perbuatan-perbuatan kita. Seluruh catatan itu akan dihadirkan di hadapan kita kelak nanti pada hari kiamat. Dan sesungguhnya malaikat itu tugasnya hanyalah mencatat. Tetapi isi catatan amal tersebut hakikatnya kitalah yang mengisi. Karena para malaikat itu mencatat sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka saksikan, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara tentang hari kiamat, tentang yaitu keadaan manusia yang terperdaya, keadaan manusia yang lalai dan hanyut dalam kemaksiatan, dan juga tentang adanya malaikat atau kehadiran malaikat yang mencatat amalan. Allah Ta'ala kemudian menyebutkan tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Bahwa orang-orang yang baik kelak mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di ayat yang 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar berada dalam kenikmatan. Kata al-abrara di sini adalah jamak dari al-barru atau al-barru, ya. Al-barru atau al-barru ini dari masdar al-birru, di mana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Ashari, disebutkan dalam Tahdhibul Lughah di jilid yang ke-15 halaman 138 bahwa al-birru ay al-ittisa'u fil ihsan wa ziyadatu fi wa summiyat al-barriyatu littisa'iha.
Al-birru itu maksudnya adalah lapang, luas di dalam berbuat kebaikan, waziyadati fih, dan tambahan dalam kebaikan. Wa summiyat al-barriyah litisaiha, dan dinamakan darat dengan al-barriyah karena luasnya, karena kelapangannya. Jadi al-abrar adalah orang-orang yang luas dalam kebaikan dan senantiasa menambah kebaikan. Karena itu di dalam kitab Tajul Arus jilid yang ke-10 halaman 151, Al-Imam Az-Zabidi mengatakan, inna asla ma'nal birra as-sa'ah wa minhu ukhidha al-barru muqabil al-bahr. Sesungguhnya asal daripada makna al-bir, ya, yaitu as-sa'ah, adalah kelapangan. Wa minhu ukhidha al-barru muqabil al-bahr. Dan dari mana inilah daratan yang luas dinamakan al-barru sebagai lawan dari al-bahr, yaitu lautan yang luas. Karena itu Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aidikum, telah nampak kerusakan, ya, di darat dan di lautan karena sebab tangan-tangan kalian. Di situ al-bar artinya adalah daratan. Jadi orang yang disebut dengan al-bar atau al-bar, ya, adalah orang yang senang berbuat kebaikan yang sangat banyak. Kalau dia bersilaturahmi, ya, dia tidak hanya bersilaturahmi dengan ibunya atau ayahnya saja, tapi dia juga bersilaturahmi dengan pamannya, bibinya, kakaknya, adik-adiknya. Ya. Dan artinya kalau dia menjalankan satu amalan kebaikan, maka yang dikerjakannya itu sangat baik, banyak, ya. Dan jika dia sholat, maka dia tidak cukup dengan sholat 5 waktu saja, tetapi dia juga menambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu, ya. Di antaranya sholat rawatib yang muakkadah, yang ditekankan adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jika dia mengeluarkan zakat misalnya, jika dia mengeluarkan zakat, maka dia tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, tetapi dia juga senang bersedekah kapan saja. Dia bersedekah dalam kondisi yaitu lapang maupun sempit, dia bersedekah, terutama bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, demikian juga kepada para penuntut ilmu, dan semua itu dia berikan dalam keadaan lapang dada dan ikhlas. Dia tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tetapi disempurnakan dengan amalan dan kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Ini yang disebut dengan al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Allah tidak mengatakan innal abrara ala, tetapi lafi. Ya, di sini ada lafaz lafi. Benar-benar berada, na'im, lafi na'im, yaitu benar-benar berada dalam kenikmatan. Yaitu seakan-akan mereka orang-orang yang berbuat kebaikan itu tenggelam dalam kenikmatan tersebut. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup kenikmatan dalam 3 kondisi. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam barzakh, dan kenikmatan di alam akhirat. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wala tahsabu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat bal fi durihim ats-tsalasah kadzalik, a'ni darad dunya wa daral barzakh wa daral qarar, fa haula'i fi na'im wa haula fi jahim, wa halin na'imu illa na'imul qalb wa halil 'adzabu illa 'adzabul qalb wa ayu 'adzabi ashadu minal khafi wal hami wal khuzn wa dhiqil sadr wa i'radihi 'anillah wa daril akhirah wa ta'alluqihi bi ghairillah. Kata Imam Ibnul Qayyim, janganlah engkau menyangka, janganlah engkau mengira bahwa firman Allah, yaitu ayat innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar dalam kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Jangan dikira 2 ayat ini hanya terbatas pada kenikmatan dan adab akhirat saja.
akan tetapi mencakup 3 alam sekaligus, yaitu alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Maka mereka yang satu dalam kenikmatan, sementara mereka yang lainnya dalam kesengsaraan. Dan bukankah kenikmatan kecuali kebahagiaan hati? Bukankah azab yang sesungguhnya adalah azab dalam hati, kesengsaraan hati? Dan azab apakah yang lebih sengsara dari ketakutan, kegelisahan, kesedihan, dan sempitnya hati? Sikap berpaling dari Allah dan kampung akhirat, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kenikmatan yang paling sempurna itu adalah kenikmatan di surga atau akhirat, tetapi orang yang baik pasti merasakan kenikmatan di dunia sebelum akhirat. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Ya. Inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ada surga, man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasukinya, la yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 488. Artinya untuk memastikan bahwasanya orang yang berbuat baik pasti akan merasakan kebahagiaan, ya, bahwa orang yang akan menjadi penghuni surga di akhirat adalah mereka-mereka yang merasakan surga di dunia. Bagaimana dia tenang hidupnya, bahagia hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, "Ma yasnau a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri aina rahtu fahiya ma'i la tufariqni ana hisi khalwah wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyahah." Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, ma yasnau a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri, aku ini surga dan tamanku dalam dadaku. Aina rahtu fahiya ma'i la tufariqni, kemanapun aku pergi ia selalu bersamaku, tidak berpisah dariku. Ana hisi khalwah, jika aku dipenjara maka ia bagiku adalah khalwat, berkesendirian dengan Allah. Wa qatli syahada, dan jika aku terbunuh maka ia bagiku kesyahidan. Ya, wa ikhraji min baladi siyahah, ya, atau sayahah, dan jika aku diusir dari negeriku maka bagiku itu adalah wisata. Subhanallah, ya. Yang demikian ini dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah karena beliau merasakan bagaimana seluruhnya adalah kebahagiaan. Karena itu orang yang beramal soleh pasti dia akan merasakan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan bisa melakukan amal soleh. Berbeda dengan sekedar kelezatan, karena kelezatan berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan yaitu kenikmatan duniawi. Ya, misalnya apa? Makan enak lezat, ya, mencium bau yang enak yang wangi lezat, ya, dan seterusnya, ya. Adapun kebahagiaan itu dari dalam dan dia terbina secara perlahan-lahan. Karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala diberikan kehidupan yang bahagia bagaimanapun kondisinya. Mungkin dia tidak merasakan kelezatan makanan, tetapi dia merasakan kelezatan hati yang disebut dengan kebahagiaan. Sehingga orang yang beriman seharusnya dia yakin bahwasanya dia akan bahagia. Kalau dia menjalankan sunnah Nabi-Nya SAW, maka pasti dia bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia, kemudian di alam barzakh dan di akhirat. Kelak mereka akan mendapatkan kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di Allah SWT. Sebagaimana ya Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat ini
ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, naktafi bihadzal qadar. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.